Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah antropologi. Kemarin kita selesai pembahasan tentang teori fungsionalismenya dari Malinowski. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang teori strukturalisme. Ada dua teori yang kita akan bahas pada kesempatan ini, yaitu dari teorinya Radcliffe Brown dan Hogarth. Oke. Teori fungsionalis struktural ini kurang lebih hampir sama tentang menjelaskan bagaimana etnografi itu bisa menjadi sebuah sistem sosial. Dua teori ini merupakan juga teori awal dalam antropologi setelah muncul teori evolusi dan teori difusi. Dalam teori fungsionalis dan strukturalisme juga nanti akan kita lihat bagaimana sebuah upacara agama atau upacara adat atau mitologi itu berfungsi sebagai salah satu unsur di dalam struktur dan sistem sosial yang bisa saling berintegrasi. Salah satunya untuk menciptakan keadaan yang seimbang dalam masyarakat. Oke, langsung kita lanjutkan yang kita selesai tentang teori strukturalismenya dari Radcliffe Brown. Brown ini merupakan salah satu tokoh pertama yang mengeluarkan tentang teori struktural. Dia merupakan seorang ahli antropolog yang lahir dari Inggris. Sebelumnya dia belajar filsafat tentang filsafat psikologi, ekonomi di Cambridge. Oke. Nah, sekelas dulu kita bahas tentang riwayatnya. Tadi dia lahir di Inggris. Dia merupakan tokoh pertama yang mencetuskan teori struktural dalam teori awal antropologi. Di disertasinya, dia melakukan riset atau penelitian di orang-orang Negrito. Kita tahu di pembahasan sebelumnya, orang Negrito itu berada di wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya. Nah, Brown melakukan penelitian disertasinya di orang-orang Negrito, lebih tepatnya di Kepulauan Andaman yang terletak di sebelah utaranya Pulau Sumatera. Jadi dia juga melakukan pengembangan dari teori-teori difusi yang bisa menjelaskan tentang kultur histori. Jadi setidaknya dia bukan berangkat dari pemikiran pribadinya, tapi berangkat dari konsep tentang kultur histori yang sudah kita pernah bahas dalam teori difusi, bahwa kultur histori itu akan menjelaskan bagaimana hubungan sejarah persebaran kebudayaan dari berbagai tempat. Oke. Konsep pertama dari Brown itu adalah hampir sama dengan Malinowski. Dia menjelaskan tentang etnografi yang berintegrasi secara fungsional. Yang dilakukan di Andaman, si Brown ini melakukan penelitian di Kepulauan Andaman gitu ya. Tapi etnografi yang dibikin oleh Brown ini tidak sedalam tulisan konsep dari Malinowski. Jadi Brown ini lebih fokus pada kegiatan ritual dan mitologi atau mitos. Kenapa kok Brown ini tidak mendalam? Karena Brown tidak melakukan wawancara dan bergaul seperti yang dilakukan oleh Malinowski. Brown hanya melakukan pengamatan, Brown hanya melakukan kunjungan-kunjungan. Artinya Brown ini hanya berkunjung yang dalam waktu singkat kepada beberapa informan. Untuk melakukannya itu dia
mengajak salah satu orang untuk sebagai translator. Beda dengan Malinowski, kalau Malinowski itu hidup tinggal bersama dengan orang asli, berkegiatan sesuai apa yang orang asli lakukan, kemudian melakukan wawancara, melakukan apa istilahnya, wawancara yang sangat mendalam. Brown itu hanya melakukan kunjungan atau melakukan ya observasi dengan mengandalkan translator atau penterjemah. Nah, kemudian dari hasil penelitiannya itu, Brown menyimpulkan tentang tadi etnografi yang berintegrasi secara fungsional di orang-orang Kepulauan Andaman, di orang Andaman. Jadi deskripsinya tentang sesuatu yang berintegrasi secara fungsional itu dia simpulkan melihat dari upacara agama yang dikaitkan dengan mitologi. Jadi analisa Brown ini melihat bahwa orang Andaman memiliki upacara-upacara upacara agama atau ritual agama yang dilakukan oleh orang Andaman itu punya kaitan, punya hubungan dengan mitologi orang situ. Jadi nanti ini akan juga berpengaruh pada struktur relasi masyarakat. Jadi ketika misalkan ada upacara agama tertentu, itu akan dilihat sebagai sebuah aktivitas yang punya hubungan dengan mitologi orang Andaman. Oke, ketika ada upacara yang berhubungan dengan mitologi itu, Brown melihatnya juga punya pengaruh terhadap struktur relasi sosial. Misalkan dalam upacara agama itu siapa yang memimpin upacara, siapa yang bagian konsumsi misal, atau bagian masak misal, atau bagian kebersihan atau apa gitu ya. Jadi ada relasi-relasi yang terbentuk dari upacara agama yang itu dikaitkan dengan mitologi, termasuk relasi sosial individu, relasi sosial antar kelompok itu terbentuk dari hasil penelitiannya Radcliffe Brown tentang orang Andaman yang dia analisa sebagai sebuah deskripsi atau narasi yang terintegrasi secara fungsional. Itu. Kemudian kesimpulannya akhirnya menghasilkan sebuah teori atau konsep bagaimana kemudian Brown merumuskan sebuah metodologi deskripsi tentang upacara agama. Jadi upacara agama tadi kan punya hubungan dengan mitologi yang juga berpengaruh pada struktur relasi sosial gitu kan. Nah, untuk mendeskripsikan upacara agama tadi akhirnya punya dideskripsikan oleh Brown dengan metode-metode bahwa upacara agama itu diartikan ke dalam 5 hal. Oke. Yang pertama, upacara agama itu dilakukan agar masyarakat hidup langsung, artinya agar masyarakat ini bisa melakukan aktivitasnya secara langsung, agar masyarakat bisa melakukannya tidak dibatasi. Jadi makanya di dalam kehidupan itu, dari analisa upacara agama harus ada sentimen atau kepekaan yang dimaknai sebagai rangsangan perilaku sesuai kebutuhan. Jika misal kebutuhannya adalah konsumsi makan sehari-hari, maka rangsangan perilaku itu yaitu misalkan bertani, berburu,
yang itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi. Nah, itu disebut sebagai oleh Brown disebut sebagai sentimen jiwa atau kepekaan. Yang ini didasarkan pada kebutuhan. Oke. Yang kedua, deskripsi tentang upacara agama dimaknai sebagai bahwa sentimen itu pokok orientasinya berasal dari jadi sentimen atau kepekaan tadi merupakan sebuah di dalamnya ada pokok atau inti dari sentimen itu. Inti orientasi, pokok orientasinya sentimen itu adalah tentang unsur di dalam sistem sosial yang bisa mewujudkan solidaritas. Jadi kita sudah bahas sistem sosial di sosiologi ya teman-teman, jadi nggak usah kita berulang lagi. Sistem sosial yang sifatnya sangat luas itu ada di dalam sistem sosial itu unsur-unsur di dalamnya yang ketika unsur itu bisa mewujudkan solidaritas sosial, bisa mewujudkan solidaritas masyarakat, maka disebut oleh Brown sebagai pokok orientasi sentimen. Jadi sentimen tadi kan kepekaan yang berasal dari kebutuhan. Oke. Nah, ketika orang menginginkan kebutuhan adalah konsumsi, gitu kan? Nah, akhirnya dia berkebun atau berburu berkebun misalnya. Nah, pokok orientasinya berkebun, pokok orientasi kepekaan terhadap sentimen berkebun itu ada di dalam unsur sistem sosial yang bisa mewujudkan solidaritas masyarakat. Jadi, sistem sosial yang di dalamnya misalkan berburu atau berkebunnya itu bisa dilihat sebagai sesuatu aktivitas yang bisa mewujudkan solidaritas. Oke. Yang ketiga, tentang upacara agama, sentimen itu ditimbulkan dalam, jadi kalau kita bicara sentimen, yang dimaksud sentimen adalah kepekaan itu. Sentimen itu ditimbulkan atau disebabkan dalam pikiran akibat pengaruh hidup. Jadi tadi kebutuhan berasal dari kebutuhan kan. Kebutuhan itu merupakan permintaan atau kebutuhan itu adalah sesuatu yang ada di dalam kehidupan. Oke? Kehidupan berarti bisa mempengaruhi pikiran. Nah, pikiran akhirnya memunculkan sentimen. Oke? Nah, dalam konsep yang keempat, upacara agama itu dimaknai metode deskripsinya lewat yang keempat adalah sentimen bisa dilakukan, bisa diimplementasikan, bisa diekspresikan lewat adat secara kolektif. Berkebun, dengan contoh berkebun misalkan, berkebun itu juga bisa dilakukan oleh orang Andaman lewat kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan secara kolektif. Ya, karena misalkan lahannya milik bersama, misalkan gitu. Itu ya. Yang terakhir, bahwa metode untuk mendeskripsikan upacara agama itu adalah bagaimana ekspresi sentimen tadi secara kolektif bisa memelihara intensitas kegiatan atau intensitas aktivitas atau perilaku. Jadi ekspresi atau tindakan-tindakan dari sentimen itu yang dilakukan secara kolektif, yang dilakukan secara bersama-sama bisa memelihara intensitas. Semakin banyak sentimen itu dilakukan atau semakin sering sentimen itu dilakukan, maka intensitas perilakunya akan semakin besar misalkan gitu. Oke. Nah, setelah Radcliffe Brown menjelaskan tentang 5 metode deskripsi tentang upacara agama, dia kemudian menyarankan untuk menggunakan istilah fungsi sosial untuk menyatakan efek
dari sebuah keyakinan kepada solidaritas. Jadi mengusul atau konsep yang dikeluarkan, konsep yang ditawarkan oleh Brown ini mengatakan harusnya kita menggunakan istilah fungsi sosial gitu ya. Jadi ketika ada dampak dari keyakinan, adat atau ritual itu yang berpengaruh pada solidaritas, maka Brown ini menawarkan istilah social function. Jadi misalkan ada ritual sedekah bumi misalkan. Sedekah bumi itu kan salah satunya bisa membentuk solidaritas masyarakat. Nah, dampak sedekah bumi untuk solidaritas itu oleh Brown disebut sebagai fungsi sosial. Gitu ya. Nah, selain di Andaman, Brown juga melakukan penelitian di Australia. Bukunya berjudul The Social Organization of Australian Tribes. Dia melakukan sebuah penelitian dan ya di jurus hukum Australia tentang organisasi sosialnya. Nah, jadi bukunya itu menjelaskan tentang bagaimana deskripsi tentang sistem kekerabatan di Australia. Yang deskripsinya itu menjelaskan tentang bagaimana sifat deskripsinya itu menjelaskan tentang bagaimana gambaran relasi sosial dari kesatuan kekerabatan yang terintegrasi. Jadi ya hampir sama kayak di difusi ya berarti ya. Genealogi, kita ingat ada genealogi. Jadi sistem kekerabatan ini membentuk sebuah integrasi sosial yang dijelaskan oleh Brown sebagai sebuah organisasi atau social organization. Oke. Jadi kesimpulannya si Brown tentang etnografi yang terintegrasi secara fungsional, bahwa pada dasarnya tentang fungsi sosial Brown hampir sama pandangannya dengan Malinowski. Lebih tepatnya pada tingkatan abstraksi ketiga. Teman-teman bisa flashback di kemarin tentang pengaruh dan efek upacara agama terhadap kebutuhan, yakni untuk melangsungkan sistem sosial. Jadi dampak ritual agama itu terhadap kebutuhan masyarakat adalah untuk melangsungkan sistem sosial. Jadi logikanya misalkan ada sedekah bumi gitu, dampaknya terhadap kebutuhan, misalkan kebutuhan norma sosial, kebutuhan nilai sosial, kebutuhan jual beli itu dan seterusnya, itu dilakukan untuk melangsungkan berjalannya sistem sosial. Oke. Konsep selanjutnya oleh Brown adalah tentang hukum dan dia mencoba menghubungkan antara ilmu alam dengan ilmu sosial. Yang pertama dulu tentang hukum. Jadi salah buku lain yang dikeluarkan oleh Brown ini menjelaskan tentang law and primitive. Jadi kata Brown, hukum ini digunakan sebagai istilah teknis yang dibataskan pada pengendalian sosial. Artinya Brown melihat bahwa hukum bukan sekedar hukum konstitusional atau hukum itu harus undang-undang, hukum itu harus berbentuk undang-undang dasar, enggak. Jadi dia melihat, karena Brown ini melihat di tribes atau suku-suku pedalaman, hukum diartikan oleh Brown sebagai
hanya sebagai istilah teknis yang digunakan untuk pengendalian sosial. Nah, karena kalau misalkan ini dipakai oleh negara, maka bisa juga dikatakan oleh Brown dikatakan sebagai alat negara untuk melakukan pengendalian sosial. Kalau etnis atau suku, karena mereka punya sistem sendiri, maka mereka menggunakan hukum atau adat itu sebagai pengendalian sosial untuk menjaga norma dan seterusnya. Sama juga dengan negara, menggunakan hukum sebagai alat negara untuk melaksanakan peraturan atau kebijakan yang sudah disepakati. Nah, pertanyaannya, apakah masyarakat primitif itu punya hukum? Jadi law yang sifatnya hukum positif seperti hukum negara memang tidak secara eksplisit ditemukan di masyarakat primitif. Kata Brown, dalam masyarakat primitif itu punya adat dan norma untuk ketaatan yang sifatnya otomatis. Meskipun konsep ini tidak disepakati oleh Malinowski. Orang-orang suku atau tribes itu tidak semuanya punya kesadaran otomatis untuk menaati norma. Nah, tapi kata Brown bahwa orang-orang masyarakat pedalaman atau primitif dikatakan punya adat dan norma untuk mereka bisa patuh terhadap itu yang sifatnya otomatis. Itu. Kemudian yang selanjutnya, konsep yang selanjutnya, Brown ingin menghubungkan antara metode ilmu alam dengan ilmu sosial. Jadi dia menginginkan adanya sebuah relasi antara konsep biologi dan fisika dengan sistem sosial. Misal ketika dari analisa tubuh manusia, anatomi tubuh manusia, bisakah itu berpengaruh terhadap sistem atau struktur sosial, ataukah bisa berpengaruh pada perilaku sosial itu. Nah, setelah dipikirkan panjang, Brown menyimpulkan untuk menemukan itu kita harus bisa menghubungkan atau menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan berbagai tipe sistem sosial. Di sistem sosial yang ada di masyarakat itu, di masyarakat misalkan orang Jawa, orang Proprian, orang Andaman, orang Australia gitu ya. Dia kan punya sistem sosial sendiri-sendiri yang berbeda tentunya. Nah, untuk menghasilkan itu harus dibandingkan sistem sosialnya, yang kemudian akan dihubungkan dengan ilmu alam. Gitu ya. Oke. Kemudian Brown dalam pidato pengukuhan sebagai ketua lembaga antropologi, dia merumuskan tentang konsep struktur sosial dan antropologi sosial. Jadi Brown ini membatasi antara antropologi yang sifatnya menjelaskan sejarah kebudayaan dan etnografi yang mendalam dengan antropologi sosial. Nah, dalam antropologi sosial dia menjelaskan tentang konsep-konsep struktur sosial yang dia berikan judul on social structure. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah masyarakat hidup di alam semesta ini merupakan bagian dari rangkaian gejala sosial yang sangat luas. Jadi struktur sosial yang dijelaskan oleh Radcliffe Brown menjelaskan tentang bagaimana bahwa meskipun masyarakat atau individu itu hidup di tengah alam semesta, tapi pada kenyataannya dia juga hidup sebagai atau di tengah-tengah rangkaian gejala sosial. Oke. Nah, yang kedua, masyarakat juga merupakan kelas di antara gejala-gejala sosial tadi. Gejala-gejala sosial atau fenomena sosial, entah itu fenomena rutinitas bekerja, tentang aktivitas pendidikan, aktivitas ekonomi. Nah, setiap masyarakat itu punya kelas atau punya bagian di dalam gejala-gejala sosial itu. Nah, yang ketiga, masyarakat merupakan sistem sosial.
yang di dalamnya memiliki struktur sosial. Misal, bumi. Bumi itu di dalamnya ada organisme yang terdiri dari molekul-molekul. Jadi, masyarakat itu misalkan. Masyarakat kota Salatiga. Itu kan sistem sosial. Menjalankan sistem sosial. Di dalamnya ada struktur sosial. Ada struktur sosial ada struktur sosial yang menjelaskan tentang diferensiasi, ada struktur sosial yang menjelaskan tentang stratifikasi. Itu. Nah, yang keempat, ilmu sosial yang mempelajari struktur itu sama dengan geologi mempelajari bumi. Jadi, ilmu sosial yang mempelajari tentang struktur sosial itu seperti ilmu geologi yang mempelajari bumi, atau ilmu biologi yang mempelajari struktur organisme. Jadi, ya ini sudah dibahas dalam pelajaran struktur sosial. Jadi, biologi, ilmu biologi mempelajari struktur organisme manusia misalkan. Jadi, dalam ilmu sosial juga logikanya sama seperti itu. Yang berikutnya adalah tentang struktur sosial yang dipahami sebagai akumulasi jaringan relasi antar individu. Jadi, ada jaringan-jaringan relasi antar individu antara misal saya dengan teman saya satu RT, ada teman saya dengan satu jadi ada yang sifatnya antar individu, ada yang sifatnya antar kelompok. Jadi akhirnya muncul konsep dimensi diadik dan diferensial. Kalau diadik itu berarti saya dengan satu orang gitu ya. Kalau diferensial berarti saya dengan apa istilahnya? Saya dengan keluarga saya, keluarga inti, kemudian ditambah dengan keluarga inti lain. Terus saya dengan kelompok seumuran saya berjumlah 4 orang, ditambah dengan kelompok umur lain dengan 5 orang gitu. Jadi ada akumulasi ya, yang tadi akhirnya bisa berjumlah banyak, diakumulasikan sebagai jaringan relasi antar individu yang disebut sebagai struktur sosial. Saya percepat. Berikutnya adalah tentang bagaimana struktur sosial dipahami sebagai bentuk struktur sosial itu sebagai sebuah sesuatu yang statis. Strukturnya tetap, yang berubah hanya realitasnya, unsurnya, dan wujud strukturnya. Jadi misalkan dianggap ada struktur itu kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Kelas itu akan selalu tetap atau statis. Yang dinamis itu adalah kenyataannya. Yang dinamis itu adalah wujudnya. Yang dinamis itu adalah unsurnya. Jadi tidak sifatnya akan selalu ajak, ya, tetap. Yang kemudian berikutnya adalah analisa tentang struktur sosial harus sampai pada pengertian tentang bentuknya yang abstrak. Jadi kelas atas itu dimaknai bukan sebagai sesuatu yang empiris. Jadi analisa yang terhadap kelas atas itu harus dipahami sebagai sesuatu yang abstrak, ya. Yang terakhir adalah bagaimana Brown menjelaskan tentang bahwa struktur sosial itu mampu mengerti latar belakang kekerabatan, ekonomi, dan religi, dan lain-lain bahkan. Misalkan kelas atas, kelas menengah, kelas bawah itu bisa menganalisa tentang latar belakang ekonominya, bisa menganalisa latar belakang kerabatannya dan religinya. Struktur sosial juga dapat dipakai untuk menentukan batas sistem sosial. Saya percepat ya biar cepat tampung. Yang terakhir adalah bagaimana ilmu antropologi akan dapat dikembangkan menjadi social law setelah diuji. Jadi sebenarnya karena antropologi juga membahas norma sosial, juga membahas tentang hukum-hukum adat, maka sebenarnya bisa menciptakan sebuah ilmu tentang social law atau hukum sosial. Oke ya. Nah, struktur sosial ini dari analisa Brown bisa diterapkan dalam sistem kekerabatan yang sifatnya unilineal, jadi jamak gitu ya.
dan upacara agama serta mitologinya. Terakhir, saya cepat saja, ini tentang teori fungsionalis strukturalnya Hocquart. Dia merupakan asisten antropolog dari Rivers yang sudah pernah kita bahas dalam teori difusi. Di tahun 34 dia menjadi guru besar antropologi di Kairo. Dia menjelaskan tentang hipotesa tentang fungsi upacara dan raja. Jadi setelah dia mengumpulkan bahan etnografi dari 48 etnis suku bangsa, dia mengembangkan hipotesa tentang terjadinya organisasi pemerintahan. Di negara itu terbentuk dari mana? Negara itu seperti apa dulunya, seperti apa? Dia menganalisa berasal dari 48 suku bangsa itu. Nah, terakhir, hipotesisnya tentang fungsi dari upacara dan aktivitas. Jadi, hipotesisnya itu tentang fungsi dari upacara dan aktivitas simbolik di dalamnya. Jadi, upacara dan aktivitas upacara keagamaan itu mengandung simbol-simbol yang ya bisa dihubungkan untuk menyimbolkan tentang berdirinya sebuah lembaga organisasi pemerintahan atau negara. Begitu, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sengaja nggak saya bisa lama biar teman-teman tidak terlalu banyak menghabiskan kuota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.